Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Dan seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan meninjau seperti apa peluang pergerakan emas dan pergerakan GBP USD di satu minggu ke depan. Dan pertama-tama kita akan ke dolar indeks ya. Di dolar indeks ini pergerakan di minggu kemarin masih dalam kisaran yang sempit dan ditutup dalam closing ya. Closingnya adalah penurunan dan tidak ada pergerakan yang begitu signifikan di dolar indeks ini. Dan berikutnya kita akan melihat pergerakan dari indeks saham unggulan Amerika S&P 500 ya. Dan terlihat sekali bahwa pasar ya, market di Amerika masih sangat bullish. Terlihat dari pergerakan candle dari S&P yang hampir setiap harinya, setiap minggunya selalu terjadi breakout high, dan besoknya high lagi dan high lagi. Dan tampaknya ini adalah sikap optimisme dari pelaku pasar dari seluruh dunia yang mulai memasukkan portofolionya ke saham-saham unggulan di bursa saham Amerika. Dan tentu ini adalah kondisi yang perlu kita cermati, yang artinya pergerakan dari koleksi portofolio saham-saham ini tentu akan juga berefek juga kepada pergerakan market lain yang merupakan satu bentuk investasi. Seperti kita ketahui, saham adalah bentuk investasi, emas juga investasi ya. Dan mari kita akan melihat seperti apa pergerakan emas yang terjadi. Untuk emas sendiri, pada penutupan monthly-nya kita melihat ditutup naik. Kemudian pada weekly-nya juga ditutup naik, dan terakhir pada daily-nya juga ditutup naik. Dan ini artinya ada kesamaan antara 3 time frame besar, time frame utama, yaitu baik monthly, weekly, dan daily sama-sama ditutup dalam posisi naik. Dan berlanjut kepada analisa di trend line-nya. Pada analisa trend line ini juga garis trend line, resisten trend line-nya sudah tertembus ya. Dan penembusan ini menunjukkan bahwa emas memang sedang banyak para pelaku market ya sedang mengkoleksi pembelian untuk emas sebagai sarana investasi dan lindung nilai maksud saya. Dan berikutnya lagi adalah dari analisa yang kita lihat di sini adalah MACD berada dalam zona positifnya ya, berarti MACD-nya adalah naik, candle emasnya daily-nya juga naik, dan stokastik juga naik. ATR juga menunjukkan kecenderungan untuk naik. Jadi 3 buah analisa yang kita gunakan di sini adalah analisa technical MACD yang berada di area positif di atas center line 0, kemudian posisi dari stokastik yang juga masih naik, dan posisi dari average true range yang juga naik. Artinya kenaikan dari indikator MACD dan stokastik ini serta candle dari emas ini didukung juga oleh posisi minat pasar terlihat dari ATR yang naik. Berikutnya lagi adalah di bagian untuk analisa Fibonacci ya. Untuk analisa Fibonacci sendiri, emas sudah melewati 23,6 dan saat ini sedang menuju garis
Fibo 0 yang merupakan perbatasan optimal, yang di sini perbatasan paling atas, di mana Fibo 0 adalah berada di kisaran sekitar 1830-an ya, 1833 seperti itu. Jadi target emas berikutnya, kalau kita lihat posisi kenaikan emas di sini, ada kecenderungan emas untuk menuju ke 1833, tetapi perlu kita konfirmasikan kembali juga dengan analisa support dan resistennya. Untuk analisa support resisten, kita lihat batasan atasnya atau resisten atasnya sudah terlalu tinggi ya, terlalu jauh, ada di 19-an ya, 1900-an, dan ini adalah level yang cukup jauh bagi emas, artinya tidak ada halangan resisten lagi di sini, dan ini adalah hal yang bagus, artinya tidak ada sebuah halangan yang cukup berarti bagi gold. Dan yang bisa kita simpulkan dari beberapa analisa teknikal yang kita gunakan adalah bahwa ada peluang bagi emas untuk melanjutkan kenaikannya di seminggu ke depan, dan target yang kita bisa perkirakan adalah menuju sekitar 1830 hingga 1833, kurang lebih seperti itu untuk gold, sebelum nantinya akan mengalami profit taking atau koreksi. Jadi untuk gold, tafsiran dari beberapa alat analisa teknikal yang ada, yang sudah kita saksikan bersamaan, adalah kecenderungannya adalah ada peluang untuk naik menuju target 1830-1833. Dan berikutnya kita beralih ke GBP/USD. Untuk monthly ditutup turun, weekly-nya juga tutup turun, dan daily-nya ditutup dalam bentuk doji ya. Tapi yang bisa kita pegang ada monthly, weekly, kemudian daily-nya juga sempat turun, tapi akhirnya pasar berbalik arah dan di close dalam posisi open dan close yang hampir sama atau sama, kurang lebih seperti itu, dan ini berbentuk sebagai doji. Adapun kalau kita lihat secara trendline, maka pound sterling ini masih dalam tren penurunan, dan berikutnya adalah dari analisa dari MACD masih berada di area negatif ya. Untuk MACD-nya berarti masih kans untuk turun, dan untuk stokastiknya juga masih berada di bawah area oversold, jadi belum ada tanda-tanda untuk melakukan sinyal buy ya. Sinyal buy itu muncul jika stokastiknya sudah keluar, sudah konfirmasi keluar ya, sudah naik ya, sudah keluar dari area oversold. Tapi ini kita lihat stokastiknya semua masih berada di bawah area oversold. Dan terakhir untuk ATR-nya ada tren peningkatan, yang artinya tren penurunan daripada pound sterling ini, GBP/USD ini, trennya adalah tren penurunan yang didukung oleh minat pasar juga seperti itu, artinya ada kenaikan volatilitas juga. Dan berikutnya adalah kita melihat daripada analisa Fibo-nya, candle dari sterling ini menuju sebuah ke arah angka 100 ya, jadi seperti sebuah supportnya bagi pound sterling, dan angka 100 ini di sekitar 1.3411 ya. Kalau kita lihat ini bisa menjadi sebuah support yang cukup kuat karena berada di sebuah batasan dari Fibo yang berangka 100, dan kita harus mewaspadai jika GBP/USD turun sudah mendekati angka 100 ya, atau di area 100, maka berhati-hatilah dengan aksi rebound yang kemungkinan akan terjadi di GBP/USD. Dan berikutnya yang konfirmasi yang paling akhir adalah kita konfirmasikan kepada analisa support resisten yang tampaknya gambarnya kurang lebih ya seperti Fibo, mirip juga dengan Fibo. Di sini kita melihat area yang kurang lebih sama di
1.34-an ya, kurang lebih 3412 11, dan di area-area situ artinya ini adalah menjadi area support yang harus kita waspadai. Dan bagaimana skenario-nya setelah kita melakukan analisa teknikal yang tadi? Maka bisa disimpulkan bahwa secara analisa teknikal GBP USD masih berpotensi untuk turun lebih lanjut. Dan turun lebih lanjut ini perkiraan kita adalah ke 1.3410 lah kalau kita bulatkan ya. Dan waspadai jika sudah menyentuh area 1.3410, maka ada kemungkinan terjadinya GBP untuk rebound kembali. Mempertimbangkan tadi di stokastiknya kita lihat bersama bahwa stokastik masih di area oversold, tetapi jika dia sudah keluar dari area oversoldnya, maka disitulah reboundnya dari GBP USD. Baik, itu adalah analisa mingguan yang bisa saya sampaikan, dan semoga semua sukses, sehat, dan demikian analisa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sukses selalu.